Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berkunjung ke channel ini. Jadi pada video kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul No Way Up. Film ini mengisahkan tentang pesawat yang mengalami kecelakaan dan berakhir di laut, di mana di dalamnya terdapat banyak hiu yang siap memakan mereka. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Ava yang merupakan seorang model dari sebuah majalah terkenal di Amerika Serikat, sekaligus anak dari seorang gubernur negara bagian Amerika Serikat. Kali ini ia berencana untuk pergi liburan bersama dengan pacarnya yang bernama Jet. Jet sendiri mengajak sahabatnya yang bernama Kel, namun Jet kurang setuju pada Ava karena pengawal pribadinya yang bernama Brandon juga ikut liburan. Yang padahal saat ini Ava sudah besar jika berpergian sendiri. Namun meski begitu, Ava tak bisa berbuat apa-apa karena semenjak kematian ibunya karena kecelakaan, ayahnya menjadi sangat protektif terhadap dirinya. Ava juga berjanji kepada Jet jika kehadiran Brandon hanya untuk menjaganya dan tidak akan mengganggu liburan mereka. He wants to wish you a good trip. You want me to go on? They look a little bit sus, right? What does he think you need a bodyguard for? Setelah itu, saat menuju pesawat, Ava mengaku kepada pacarnya jika ia ingin keluar dari sekolah hukum karena Ava sendiri tidak suka bekerja di bawah tekanan dan ia ingin melanjutkan karirnya sebagai model. Di waktu yang sama, terdapat seorang bocah bernama Rosa yang akan berlibur bersama kakek dan juga neneknya. Namun saat akan menuju pesawat, ia kehilangan boneka beruangnya. Namun beruntungnya, Ava menemukan dan mengembalikannya kepada Rosa, yang membuat Rosa sangat berterima kasih kepadanya. Ketika saat menuju pesawat, Brandon juga merasa jika kehadirannya menjaga Ava tidak disukai oleh Jet dan juga Kel, karena dianggap akan mengganggu liburan mereka. Namun meski begitu, Brandon hanya menjalankan perintah dari ayah Ava. Terlebih lagi, Brandon juga tak mau mengulangi kesalahan yang sama karena ia tak mampu menyelamatkan ibu Ava yang tenggelam. Karena pada saat itu, Brandon sedang tak ada bersamanya. Namun bagaimanapun juga, Brandon berjanji kepada Ava jika ia tidak akan mengganggu liburannya dan hanya mengawasinya saja. Singkat cerita, pesawat pun siap berangkat dan para penumpang segera masuk. Namun karena penumpang tak terlalu banyak, Ava bersama yang lainnya memilih tempat duduk yang paling belakang. Sedangkan Brandon duduk di kursi depan seperti biasa. Sebelum take off, para penumpang diberi panduan untuk memakai sabuk pengaman serta memakai pelampung. Namun Kel dan Jet malah mengolok-olok seorang pramugara bernama Danilo. Ava mencoba menghentikan mereka berdua, namun mereka berdua tak mendengarkan, hingga membuat Danilo pun kesal. Pesawat kemudian take off. Setelah itu, para pramugari dan pramugara memberikan minuman kepada para penumpang. Namun lagi-lagi, Kel mengganggu pekerjaan Danilo, sehingga Danilo yang kesal sengaja menumpahkan minuman yang dipesan oleh Kel. That's gonna be us in what, a few hours, right? Helping people who need it. You're born to. Oh, fuck, man. Di tengah kegabutan yang melanda, Ava bertanya-tanya mengapa pesawat yang mereka tumpangi sangatlah sepi. Namun Kel mengatakan diselingi dengan candaan jika pesawat yang mereka tumpangi saat ini sudah sangatlah tua dan sudah tidak layak dipakai, sehingga mereka bisa saja jatuh. Mendengar hal itu, Ava sempat ketakutan, namun Jet menenangkannya dengan mengatakan jika hal yang dibicarakan oleh Kel tidak akan pernah terjadi. Tapi tak lama kemudian, pesawat mengalami gangguan yang membuat para penumpang terguncang. Namun sang pilot segera memberitahu semuanya aman karena segerombolan burung baru saja melewati pesawat. Namun perkataan sang pilot salah karena mesin pesawat bagian kiri rusak parah setelah terkena gerombolan burung, sehingga pesawat pun terjatuh dan mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga beberapa penumpang tertarik keluar, hingga akhirnya pesawat pun terjatuh di tengah lautan. Pesawat terus tenggelam hingga akhirnya sampai di dasar laut. Beruntungnya, sebagian penumpang berhasil selamat dan bagian belakang pesawat belum terisi air.
Brandon juga berhasil selamat dan ia juga menyelamatkan Nenek Rosa. Tapi meski begitu, Brandon tertusuk potongan besi saat terjadi benturan. Nenek Rosa yang pingsan segera diberi pertolongan pertama oleh Danilo, hingga akhirnya Nenek Rosa pun berhasil sadar kembali. Wake up, Nana! What's your name? Nana! Jet dan Kel sendiri sangat ketakutan. Terlebih lagi, tangan Kel yang patah membuat dirinya semakin panik. Dengan pengetahuannya, Brandon mencoba memperingatkan para penumpang agar tetap tenang, agar oksigen yang tersisa saat ini dapat bertahan lama. Ia juga menyuruh Danilo untuk mengecek bagian belakang pesawat apakah aman dari tekanan air. Tak ada jalan keluar selain menunggu bantuan, karena akan berbahaya jika mereka keluar melewati lubang yang ada di badan pesawat. Terlebih lagi, sang pilot pastinya sudah melakukan kontak dengan menara jika mereka mengalami kecelakaan, dan pastinya bantuan akan datang. Namun masalah utama mereka saat ini adalah oksigen yang terbatas, dan oksigen cadangan pesawat belum diisi ulang, sehingga mereka tak punya cadangan oksigen. Beruntung Nenek Rosa sempat melihat seorang penumpang yang menggunakan oksigen dan kemungkinan besar masih ada di bagian depan pesawat. Karena tak ada pilihan lain, Brandon pun segera ke depan pesawat untuk mengambil oksigen yang diperlukan. Tapi setelah mendapatkan oksigen, tiba-tiba saja seekor hiu yang berukuran besar menyerang Brandon sehingga membuat dirinya terluka sangat parah. Namun sayangnya, saat baru saja memberikan oksigen, hiu tersebut sudah menarik Brandon dan Brandon pun akhirnya tewas dimakan oleh hiu itu. Kematian Brandon membuat semua orang ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun Ava tetap mengikuti perkataan Brandon, yaitu menunggu bantuan sampai waktu yang ditentukan. Kemudian, Nenek Rosa yang merupakan mantan perawat militer segera mengobati tangan Kel yang patah dengan alat seadanya. Tangan Kel pun diobati, yang membuat Kel merasa sangat kesakitan. Di sisi lain, satu helikopter dikerahkan untuk menyusuri lautan. Lokasi pesawat terakhir dilihat. Kemudian kembali ke pesawat. Di sisi lain, satu helikopter dikerahkan untuk menyusuri lautan, di mana lokasi pesawat terakhir dilihat. Kemudian kembali ke pesawat. Tekanan dari dalamnya laut membuat rangka pesawat mulai rusak, sedangkan mereka masih belum ada rencana lain selain menunggu bantuan. Jet semakin panik karena jika tidak segera pergi, mereka akan kehabisan oksigen. Tapi karena hanya bisa mengeluh, sedangkan di luar pesawat ada gerombolan hiu yang mengintai mereka, tak lama kemudian mereka melihat bekas darah dari bagian depan kapal, yang diduga hiu itu sudah memakan mayat dari para penumpang yang sudah tewas. Tak lama kemudian, tekanan air yang kuat membuat rangka pesawat semakin rusak, membuat Jet yang lulusan sekolah insinyur sedikit takut karena bahan badan pesawat yang tak bisa menahan tekanan air lebih lama. Sedangkan perkiraan Ava, oksigen dalam pesawat dapat bertahan selama 3 jam. Tak lama kemudian, struktur tanah dasar laut tidak kuat menahan beban pesawat yang sangat berat, sehingga mengakibatkan longsor, dan pesawat pun jatuh semakin dalam. Kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk menunggu bantuan karena struktur tanah tak sekuat yang mereka kira. Jalan satu-satunya adalah berenang keluar. Rosa kemudian menyarankan untuk menakut-nakuti hiu dengan gelembung karena berdasarkan penjelasan dari gurunya, hiu takut dengan gelembung. Kyle juga ingat jika salah satu penumpang sempat terlihat membawa perlengkapan surfing dan seharusnya peralatan itu akan membantu mereka semua untuk keluar dari sana. Keadaan saat ini membuat Ava sangat tertekan karena ia akan tewas dalam keadaan tenggelam seperti ibunya. Tapi Ava mencoba untuk tetap kuat dan meyakinkan diri jika dirinya akan selamat. Di waktu yang sama, helikopter penyelamat akhirnya menemukan lokasi terakhirnya jatuhnya pesawat dan mereka segera mengirim 2 penyelam profesional untuk menyusuri tempat tersebut. Kedua penyelam tersebut akhirnya mulai mencari, hingga akhirnya mereka menemukan bangkai pesawat serta beberapa penumpang yang berhasil selamat. Namun tanpa mereka sadari, hiu ganas sudah mengintai dan tiba-tiba langsung menghabisi mereka berdua.
Kedua penyelam tersebut akhirnya menjadi makanan empuk bagi hiu-hiu tersebut. Sementara itu, helikopter penyelamat memutuskan kembali ke markas karena kedua penyelam tak kunjung kembali. Sedangkan bensin helikopter sudah semakin menipis. Karena tidak ada harapan lagi, Ava berencana untuk mengambil tabung oksigen milik penyelam yang sudah tewas yang ada di dalam pesawat yang akan mereka gunakan untuk berenang keluar. Tapi hal tak terduga terjadi kembali. Jet yang terpeleset tiba-tiba diserang oleh hiu yang sudah ada di dalam, yang membuat kakinya putus. Setelah itu, mereka semua berusaha untuk menghentikan pendarahan yang ada di kaki Jet. Tentu saja hal itu membuat Jet putus asa karena hal itu bisa merusak karirnya sebagai seorang atlet lari. Tak tega melihat keadaan pacarnya, Ava mencoba menenangkan Jet karena jika tidak, Jet akan kehabisan tenaga serta oksigen yang tersisa akan cepat habis. Karena tidak ada pilihan lain, Ava memberanikan diri untuk mengambil barang penumpang yang membawa perlengkapan surfing yang berada di bawah pesawat. Ava terus mencari dengan hati-hati, hingga akhirnya dia berhasil menemukannya. Setelah mendapatkan peralatan surfing, Ava dibuat sangat sedih karena Jet akhirnya tewas karena kehabisan darah. Ava sangatlah sedih karena harus ditinggal oleh orang kesayangannya lagi. Tapi tidak ada waktu untuk bersedih karena mereka harus segera pergi. Karena pesawat mereka bisa saja jatuh kapan saja. Kali ini mereka akan menggunakan gelembung dari pelampung untuk menakut-nakuti hiu itu. Jika hiu tersebut mendekati mereka, Kyle masih tidak yakin apakah ia mampu melakukannya karena ia sendiri tidak mampu menahan nafas dalam waktu lama. Terlebih lagi tangannya yang terluka. Tapi Ava kembali menenangkannya agar Kyle mau berusaha untuk keluar meskipun dengan tangan terluka. Mereka semua kemudian bersiap-siap menggunakan alat selam. Sedangkan rangka pesawat semakin rusak karena tekanan air yang sangat tinggi. Hey, what do you want to be when you grow? Singkat cerita, setelah bersiap-siap, masalah kembali muncul karena bagian depan pesawat mulai patah sehingga badan pesawat menjadi tidak seimbang. Dirasa area sudah aman, Ava dan Rosa segera ke ruang penumpang untuk mengambil tabung oksigen milik penyelam sebelumnya. Dan setelah menemukannya, mereka berdua bergantian untuk mendapatkan oksigen sembari menunggu kedatangan mereka bertiga yang masih di belakang pesawat. Sementara itu, sisa mereka bertiga bersiap-siap untuk menyusul. Tapi sayangnya, Nenek Rosa memutuskan tidak ikut karena takut jika ia akan menjadi beban. Sedangkan ia sendiri hanya ingin cucunya selamat. Hingga akhirnya, badan pesawat pun jebol dan membuat Nenek Rosa pun terbunuh. Kyle sendiri tiba-tiba kembali karena takut, sehingga hiu yang sudah masuk di dalam langsung memakan Kyle. Membuat Danilo tidak ada pilihan lain selain meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah Ava, Danilo, dan juga Rosa. Mereka bersiap-siap untuk keluar. Kemudian Danilo dan Rosa pergi terlebih dahulu, sedangkan Ava akan menyusul. Tapi tiba-tiba badan pesawat pun jatuh semakin dalam. Sekaligus, segerombolan hiu sudah mulai memasuki badan pesawat, membuat Ava harus memutar. Hingga akhirnya, Ava pun berhasil lolos. Setelah sampai di permukaan, Ava dibawa dengan helikopter penyelamat yang di sana sudah ada Danilo serta Rosa yang menunggu kedatangannya. Yang pada akhirnya hanya mereka bertiga yang berhasil selamat, serta Rosa yang mencoba ikhlas setelah kehilangan kakek dan juga neneknya. Setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film No Way Up. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.